Bicara, berbagi inspirasi cerita dan rasa. Bicara, bicara. Selamat datang kembali di podcast RRI. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik, sehat, dan bahagia. Karena biasanya orang-orang bilang hati yang gembira adalah obat ya. Jadi kalau kita senang, kita bahagia, itu semuanya akan sehat. Untuk mendukung atau membuat event-event yang bisa membuat kita senang juga, bahagia juga, ada peran dari orang-orang yang akan mengarrange atau membuat acara. Pernah tidak kalian datang ke suatu acara yang keren ya, seperti konser atau festival dan juga pameran, terus mungkin lalu berpikir siapa ya orang-orang yang ada di balik semua acara-acara tersebut. Kalau yang ada di atas panggung, kita tahu nih ya, para artis dan semua pelaku seni. Tapi siapa sih man behind the scene, orang-orang yang ada di belakang layar dari kegiatan-kegiatan konser, festival, pameran atau apalah itulah acara-acara yang terselenggara. Nah, hari ini di podcast RRI kita akan berbicara, kita akan ngobrol dengan para pelaku event organizer lokal yang ternyata diam-diam punya peran besar ya untuk menggerakkan ekonomi kreatif di Flores ya. Jadi saat ini kami berada di Labuan Bajo ya, dan ini tepatnya ada di Moonbar Maroorah Komodo Hotel di Labuan Bajo, dan kita akan ngobrol lebih jauh tentang event organizer, bagaimana mereka meng-create acara ya. Apalagi sekarang kalau Anda ketahui juga ya, pendengar dan juga pemirsa RRI, ada program Astacita yang digaungkan oleh Presiden Prabowo. Ini menjadi peluang di dunia kreatif makin bisa terbuka lebar. Bagaimana cerita mereka untuk survive, mengatur acara, sampai juga membantu roda ekonomi bisa menjadi lebih sukses ya dalam perputarannya. Kita akan ngobrol bareng dengan dua orang pelaku event organizer di Labuan Bajo khususnya ya, dan sudah bersama saya saat ini ada Kakak Adi Mbuik, ini dari Majesty Event Organizer, dan juga Kings Production Labuan Bajo. Kakak Adi, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Sehat? Sehat. Harus selalu bahagia ya orang-orang di belakang layar ya. Amin, harus. Dan juga di sebelahnya ada Kakak Cila dari Bajo Crew. Selamat malam. Malam, Sehat? Kak Desi. Baik, Sehat, bahagia? puji Tuhan, bahagia. Oke, dan kita akan ngobrol tentang bagaimana lika-liku mereka bekerja di dunia event organizer ya. Dan kalau Kakak Adi sudah dari tahun berapa tuh di dunia per event organizeran? Oke, jadi kita mulai dari tahun 2008 sebetulnya. Oke. Dari 2008, lalu 2011 itu kita sudah mulai dengan legalitas perusahaan kita. Jadi awalnya dari 2008 itu kita coba buat create event yang memang event-event yang memang tanpa berbadan hukum ya. Jadi kita coba buat dengan komunitas kecil dulu dari 2008, lalu sampai ke 2011, di situ kita sepakat untuk membangun satu perusahaan event organizer yang berbadan hukum. Oke, iya. Jadi ini home base-nya di mana? Home base-nya di Ende dan Labuan Bajo sekarang. Oke, jadi ada dua, Majesty Event Organizer dan Kings Production. Ya. Bedakah ini? Sebetulnya Kings Production itu adalah anak perusahaan dari Majesty. Dia lebih ke vendor equipment. Oke, iya ya. Tapi kalau untuk Majesty Event Organizer ini rumahnya begitu ya? Ya, betul. Oke, kalau Kak Cila dari tahun berapa Kak Cila Bajo Crew ini? Kalau Bajo Crew itu mulai dari 2021, zaman COVID waktu itu. Tapi sebelumnya, kebetulan saya dari Jakarta aslinya, yang mendapatkan jodoh di Labuan Bajo. Yang bikin tetap ada di Labuan Bajo ya? Iya, sebelumnya memulai event itu dari 2008. Circa 2008 sampai 2011 di Jakarta, kemudian 2012 ke sini mendapatkan jodoh gitu kan, dan 2021
setelah anak kedua sudah bisa ditinggal-tinggal, kembali aktif lagi dan Oke. membangun Bajo Crew. Oke, jadi sudah cukup lama, sudah hafal nih ya bagaimana suka dukanya di dunia event organizer. Kak Adi, kalau orang bilang, wah kalau jadi pelaku event organizer tuh selalu happy, senang-senang saja begitu. Itu benar ya? Ya, Ada. 80%-nya seperti itu. Mengerjakan 20% hobi ya? Iya, mengerjakan hobi. Sisanya juga tegangan tinggi. Begitu ya Kak Cila ya? Bener, di awal senang, di akhir senang, di tengah ada kusutnya sih. Tapi kita harus pastikan starting dan juga finishingnya Iya, bagus gitu betul. ya, harus tetap happy dan senang tadi. Nah, boleh diceritakan Kak Adi yang paling pertama event yang dikerjakan tuh apa, event apa? Oke, jadi pertama kali kita mengerjakan event itu project launching motor Revo, Oke. punyanya satu produk motor. Jadi kita disuruh untuk mengerjakan proyek ini ada 12 titik, waktu itu masih di kota Ende. Nah itu proyek pertama kita, waktu itu kita masih dalam bentuk komunitas, namanya Majesty juga. Oke. Gitu, sebelum akhirnya kita ekspansi ke event organizer. Nah jadi awalnya seperti itu, mulai dari situ kita berjalan, akhirnya dipercayakan oleh salah satu perusahaan rokok yang punya berkantor di Ende. Nah, dari situ saya melihat peluang. Nah, akhirnya saya sepakat dan teman-teman untuk membuat salah satu badan hukum IO yang secara sah, secara legalitasnya. Seperti itu. Ya, kalau Kak Cila event apa tuh pertama kali? Pertama kali di Bajo ya? Iya. Pertama kali di Bajo waktu itu partner up sama teman-teman dari Jakarta. Kita ada kegiatan tabletop, jadi itu kegiatan bisnis meeting Oke. yang mempertemukan penjual, mempertemukan seller sama potensial buyer. Waktu itu under Kementerian Pariwisata. Oke. Gitu. Jadi kita ngadain itu di Atlantis, menjadi wadah gitu, biar siapa tahu ada kerjasama lain, ada potensi bisnis lain yang bisa Pemicunya itu ya. terjalin. Iya. Oke, iya, itu event pertamanya dibandingkan mengerjakan event pertama sampai sekarang, Kakak Adi, secara singkat boleh dijelaskan sudah berapa banyak event-event yang dikerjakan dan event yang paling besar, paling berkesan yang dikerjakan oleh Kings Pro Majesty Event Organizer tuh apa? Oke, jadi kalau jumlah event yang sudah dikerjakan mungkin Susah dihitung. kan. Banyak ya, jadi dari small event sampai semuanya yang Sampai besar. big semua. Jadi sudah banyak PO, kita tidak hitung berapa banyak. Nah, jadi yang paling berkesan itu sebetulnya saya lebih ke event outdoor ya, konser contohnya. Jadi ada beberapa konser dari perusahaan rokok dan itu sungguh sangat-sangat booming dan betul-betul berkesan buat saya karena pekerjaan itu menurut saya luar biasa. Karena bagaimana kita bisa menciptakan satu event yang memang belum pernah sebelumnya ada di Flores. Oke. Event Nah, apa tuh? Konser musik? Ya konser musik lah Oke, pastinya. oke. Jadi ada bintang tamunya artis-artis nasional seperti itu. Nah itu memang yang sangat berkesan buat saya. Kebetulan saya juga hobi di musik, jadi sebagai player band juga. Jadi memang begitu mengerjakan proyek ini itu menjadi satu kebanggaan saya. Hal yang sangat luar biasa menurut saya karena wah bisa ada event sebesar ini, bisa ada artis A, artis B bisa datang ke tanah Flores. Itu menjadi kebanggaan tersendiri buat saya. Seperti Itu yang paling memorable, paling berkesan Iya, gitu ya, betul. Kak Adi. Kalau Kak Cila? Ini jadi November kemarin. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu kalau di Labuan Bajo itu selalu ada event tahunan Labuan Bajo Marathon. Iya. Tapi kebetulan waktu itu saya menghandle anak perusahaan dari sponsor utama nih, IFG Live. Berkesannya karena jadi ini kliennya berlapis. Klien saya membawa klien lagi. Dan kemudian kalau di event itu kan kita selalu ada banyak aspek ya. Salah satunya adalah CHSE. Dan di situ ada mitigasi bencana. Nah, pada akhirnya ilmu itu terpakai karena selesai main event maraton,
itu ada bencana erupsi, Iya. Lemotobi, airport tutup. Untungnya puji Tuhan di sini kita nggak kena, tapi terdampak dengan abunya, airport Iya. tutup. Jadi klien yang dari berbagai perusahaan itu mereka semua panik, mereka semua nggak bisa keluar, sedangkan hari Seninnya harus kerja. Jadi gimana kita akhirnya gitu kan terpakai nih ilmunya harus menghandle force majeure. Oh, oke. Gitu, gimana siapa yang akhirnya memilih untuk naik kapal, siapa yang akhirnya memilih untuk stay, dan bagaimana kalau stay gitu kan, mereka ngapain aja, budget dan segala macam, itu semua adalah hal yang sangat mendadak gitu kan. Dan kebetulan kliennya rata-rata high profile, jadi deg-degan seru sih gitu Tapi tapi suruh ngulang lagi nggak mau. Ya tapi itu berkesan sekali karena Iya, akhirnya oh ini yang selama ini harus kita pelajari dan harus selalu disiapkan mitigasi itu akhirnya terpakai gitu loh. Oke, Gitu. oke. Jadi ya disuruh ngulang lagi nggak mau ya. Tapi itu jangan berkesan sampai ya. gitu. Iya Tapi- jangan sampai. Tapi itu berkesan. berkesan sekali. Oke, dari cerita-cerita kalian, sepertinya kalian menikmati sekali ya mengerjakan event-event ini, dan sepertinya pas pilihan kalian untuk menjadi pekerja event organizer. Tapi untuk mulai, biasanya butuh modal juga kan? Ya. Modal apa nih Kakak Adi? Apakah memang harus finansialnya cukup? Kalau memang harus menyinggung angka, sebutkan angkanya Oke. berapa, nanti juga Kakak Cila. Oke, kalau dari saya sebetulnya modal yang paling besar adalah keberanian. Oh ya, jadi kalau ada uang tidak berani juga Iya, sama sama saja. saja. Mental dan keberanian yang paling utama, itu modal yang paling utama. Karena gini, duit itu dengan segala cara, daya dan upaya akan kita bisa dapatkan gitu. Tapi keberanian nggak semua orang bisa memiliki. Betul, iya, mental. iya. Tidak bisa dibeli itu Tidak ya. bisa dibeli. Nah, jadi karena saya punya mental berani, mental yang kuat, makanya pekerjaan yang memang yang harus butuh modal sekian, tapi nggak punya duit ya. Tapi Duitnya bisa ada, karena keberaniannya saya bermanuver sana sini. itu modal utama menurut Ya, Adi modal kalau utama. berdasarkan pengalaman ya. Betul, itu pengalamannya. Selanjutnya memang ya tidak bisa dipungkiri, duit juga tetap ada. Harus ada. Harus Iya, ada. iya. Berapa Gitu. sih waktu mulai itu Adi? Ya Sampai ratusan juta kah? belum, Oke. 2 digit. Oh ya ya. Jadi berapa waktu itu? Ya waktu itu modalnya tidak sampai 50 juta. Jadi memang kita harus punya anggaran sendiri. Cuman kita ngerjain event-event kecil dulu waktu itu. Belum. Itu untuk apa modal uang itu? Apakah equipment Ya. atau untuk apa biasanya? Ya, biasanya kita kan ada pembiayaan untuk talent, Oh. untuk perizinan. Itu harus ditalangi Ya, IO itu harus dulu. ditalangi duluan sama IO. Terus misalnya makanan segala macam, kebutuhan-kebutuhan yang di lapangan yang sifatnya kita harus bayar. Itu memang kita harus punya pegangan. Iya, gitu. tidak cukup hanya berani ya kalau itu ya. ya. Berani ngutang jadi. Berani ngutang. Tapi ya salah satu mentalnya juga berani ngutang akhirnya. Oh, Yang oke. penting kita bisa komitmen dengan pembayaran, dengan omongannya kita bisa dipegang. Jadi setiap kali event itu jujur, pasti butuh banyak duit, dan bagaimana kita bisa menjalankan event ini dengan duitnya cuma segini. Gitu. Nah, yang paling penting seperti saya bilang tadi adalah keberanian dulu, mental dulu. Ketika mentalnya ada, kita nih berani nih lobby ke sana. Nanti saya DP sekian dulu ya, nanti sisanya nanti ini ya. Tapi itu keberanian tuh. Iya, sebetulnya. seiring Mental. waktu ada event ini bisa jadi portofolio, bisa bikin Betul. orang makin trust dengan kita begitu, Betul, semakin percaya. betul sekali. Untuk Anda yang sedang menyaksikan podcast ini, saat ini kami berada di lantai 7 Meruora Komodo Labuan Bajo, tepatnya di Moon Bar yang sebentar lagi juga akan hadir sebagai slow bar yang menawarkan suasana santai dengan panorama kota dan juga panorama laut yang memukau. Buka setiap hari dari pukul 15 sampai 00 waktu Indonesia Tengah, dan tempat ini sepertinya cocok untuk menjadi destinasi sempurna untuk bisa melepaskan penat selepas aktivitas. Di sini Anda juga bisa menikmati berbagai pilihan koktail, mocktail eksklusif, jus sehat yang menyegarkan. Juga ada untuk Anda pencinta kopi, ada racikan kopi dan teh pilihan yang disajikan dengan penuh ketelitian. Baik juga untuk after office hour bersama rekan kerja ataupun quality time bersama teman-teman. Moon Bar
Mumbar adalah tempat yang tepat untuk bersantai sambil menikmati angin sore Labuan Bajo. Temukan kenyamanan, rasa, dan cerita di Mumbar ya, sama seperti kami saat ini di podcast ini. Kak Cila juga bagaimana? Apakah juga sama nih ceritanya ya? Sama selain emang harus berani. Kayaknya semua bisnis ya kita harus Jangan punya, ragu-ragu. iya harus punya keberanian yang terukur. Sama satu lagi yang saya yakin termasuk Om Adi juga dan teman-teman pelaku event manajemen lainnya itu ya punya pengalaman. Jadi kita belajar organik nih, belajar dari ngikut orang dulu, ngalamin udah jadi posisi A, B, C, dari situ kita belajar. Ketika dirasa tadi kalau mau dirasa cukup sih ya nggak akan pernah cukup ya, gitu. Tapi kayak udah mulai ada kenekatan yang terukur, gaskan. Gitu. Jangan sampai sudah ada impian tapi kurang berani untuk eksekusi. Ya itu nggak maju-maju. Tapi kayaknya itu semua bisnis. Ya semua bisnis, semua sisi kehidupan ya ada kenekatan ya, butuh sedikit keberanian. Iya, karena kata Coldplay, you never know if you never try ya. Jadi harus mulai supaya bisa tahu ini ya bagaimana proyeksinya ke depan dan lain-lain. Dan pada akhirnya yang kita sesalkan nanti ketika kita nggak berani mencoba, gitu loh, daripada berani gagal ya udah bangkit lagi. Gitu. Bangkit lagi ya, nyawa harus banyak nih. Saya punya kutipan sebetulnya. Apa tuh? Jadi lupa kira-kira apa tuh? Jadi kutipan ini dari teman saya, dari sahabat saya. Jadi dia bilang gini, mencoba tidak mengapa, daripada mengapa tidak mencoba. Terberkatilah tuh ya yang lagi nonton kalau dia yang punya ya. Pasti kutipan anak band tuh. Iya, anak band. Paham ya? Oke, jadi itu quotes yang memang jadi pemicu kita untuk bisa lebih berani. Nah, kalau di zaman sekarang, di zaman Presiden Pak Prabowo sekarang ini kan tadi sempat saya singgung di awal soal Asta Cita. Nah, salah satunya itu kan yang lagi digalakan itu tentang bagaimana peluang industri kreatif ini bisa membuka peluang-peluang lain, termasuk penyerapan tenaga kerja dan lain-lain. Omong-omong di IO kalian ini, bagaimana sih sampai dengan saat ini mempekerjakan berapa orang? Apakah mayoritas orang lokal? Membuka lapangan kerja baru di tempat Kak Cita? Berapa orang yang biasa dalam tim Kak Cila? Di tempat saya memang mayoritas freelance, tapi saya bisa bilang tergantung eventnya. Kalau event kecil itu 100% adalah teman-teman yang tinggal di Labuan Bajo. Dan kalau event yang agak besar itu 95% saya punya tim orang-orang Bajo. Karena itu makanya namanya Bajo Crew. Sebetulnya karena memang misinya adalah membuka kesempatan. Asta Cita tadi ya, ada peluang kerja, SDM, membuka kesempatan buat teman-teman di Bajo yang selama ini mungkin taunya cuman pariwisata itu ada di hotel, jadi hotelier atau kerja di restoran gitu. Ada satu lapangan pekerjaan lagi di industri kreatif gitu kan, di event yang juga sangat menarik gitu karena kerjaannya dinamis gitu kan. Jadi itu memang misinya Bajo Crew. 95% sampai 100% adalah teman-teman di Labuan Bajo sendiri. Iya, oke. Jadi ini membuka lapangan kerja baru juga ya. Dan kalau untuk freelance atau mereka adik-adik yang ingin ikut, yang ini kan semacam kerja magang begitu ya, mereka pun akhirnya bisa jadi tahu begitu. Di tempat Adi di Majesty juga seperti itu ya Kak? Ya, betul. Ya 100% produk lokal. Jadi hanya mitranya tuh yang datang dari luar. Iya. Kalau pekerjanya semua anak-anak daerah. Oke. Dari awal, sejak awal gitu. Sejak awal. Dan memang kita bersama-sama belajar untuk membangun ini bersama sampai akhirnya kita paham semua lini pekerjaan seperti apa, dan memang rata-rata semua tim saya itu tim asli lokal. Orang lokal. Apakah sistemnya freelance atau ada yang tetap? Freelance dan tetap ada. Ada semua ya. Oke. Tapi itu intinya bahwa
sebelum ada program Asacita ini pun kalian sebenarnya sudah mengimplementasikan itu ya. Salah satu atau salah dua poinnya dari yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini. Tapi kalau bicara lagi ya soal dukungan atau support dari pemerintah, teman-teman ini kan tadi dari cerita awalnya itu berani, modal nekat ya, bondo nekat, terus ada yang sampai tadi berani ngutang ya untuk mengeksekusi pekerjaan. Teman-teman apakah merasa dalam perjalanan kalian membuat atau berusaha dalam dunia event organizer ini, sejauh mana sih intervensi atau dukungan dari pemerintah untuk kalian ya paling tidak untuk membuat kalian upgrade ilmunya atau dan lain-lain? Bagaimana, Adi? Oke, dukungan pemerintah sejauh ini cukup luar biasa dengan diadakannya dari Kementerian Pariwisata ya. Jadi dari pemerintah sering pusat. ada pelatihan di sini untuk teman-teman yang punya profesi seperti kami di entertain, di pariwisata, memberikan edukasi, memberikan kita berpikir untuk peluang bisnis yang seperti ini, gimana caranya untuk bisa maju ke depannya seperti apa. Cuman yang saya nangkap sih memang programnya itu bagus berjalan. Yang eksekusinya ini agak sedikit sulit. Karena kekurangan SDM? Bukan kekurangan SDM sih, kalau menurut saya kita siap ya, Iya, kita siap. Cuman lapangan pekerjaannya ini seperti misalnya eventnya. Eventnya yang kurang. Yang kurang gitu. Kalau orangnya sih siap, terus dari kementerian juga sudah memberikan pelatihan segala macam, bahkan sampai teman-teman sudah punya punya sertifikat segala macam, luar biasa loh menurut saya. Nah, cuman event itu yang memang menurut saya kita mau implementasikan ilmunya bagaimana kalau eventnya kurang seperti itu. Nah, itu sih kendalanya. Sama Kak Cila atau ada tambahan? Ya intinya sih kalau dari pemerintah itu dukungannya benar luar biasa sekali. Jadi kalau mungkin teman-teman familiar 2016, 17, 18 sampai circa segitu tuh Labuan Bajo hanya terkenal untuk jalan-jalan ke Komodo, hanya liveaboard. Jadi length of stay-nya itu untuk turis cuman tidak terlalu panjang. Iya, maksimal 3 harian dan itu orang datang dari airport, datang langsung ke pelabuhan, ke laut, balik lagi ke pelabuhan langsung ke airport lagi. Nah, pada saat itu akhirnya pemerintah bertanya ke ke orang-orang di Labuan Bajo apa yang dibutuhkan, apa yang bisa dibantu. Salah satunya adalah teman-teman di sini merasa kita butuh bantuan supaya supaya pendatang itu bisa lebih lama tinggal di Labuan Bajo, memperpanjang length of stay-nya. Akhirnya dengan berbagai banyak diskusi dan meeting dan segala macam di atas sana ya di pusat. Nah, dibangunlah Merorah ini. Ini sebetulnya salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat karena Merorah diharapkan dengan ballroomnya yang besar, kapasitas up to 500-an ya Om ya. Dengan ballroomnya yang besar bisa menjadi tujuan MICE. MICE itu salah satu kekhususan di IO, meeting, incentive, conference, and exhibition. Jadi gimana biar orang-orang tuh datang ke sini bukan cuma liveaboard, bukan cuma ke Komodo, tapi bisa untuk event gitu, bisa ada meeting, bisa ada conference dan lain-lain gitu. Jadi semenjak ada Merorah, terus pemerintah juga waktu itu circa COVID saya ingat sekali mendukung untuk penyerapan pariwisata banyak ke sini dari kementerian, dari BUMN, dan akhirnya swasta mengikuti, pihak-pihak swasta mengikuti, itu jadinya berkembang. Tapi memang triggernya dari pemerintah ya, Iya, itu besar sekali sih. Tapi memang kayak Om Adi bilang eventnya, karena kita kan juga bersaingnya mungkin kita secara marketing masih belum masih sekuat terbatas, masih terbatas dibandingkan sama teman-teman di Jawa, Bali, di Jakarta, di Bali gitu. Jadi ya kita bersaing dengan IO dari kota-kota besar. Salah satunya itu ya kendala. Tapi kalau
akhir-akhir ini ada kendala-kendala apa lagi selain kurangnya event, kemudian juga kompetitornya tuh ada kompetitor-kompetitor profesional dari luar begitu. Apa ada lagi gitu yang masih menjadi kendala untuk industri kreatif yang kalian geluti? Ya, kalau dari saya sih tahun ini memang agak sedikit berat ya. Saya mengamati dari Januari sampai bulan April ini memang graphic event agak menurun. Tidak sama seperti tahun-tahun kemarin, sebulan itu bisa 4, bisa 5. Sekarang satu saja dalam waktu sebulan belum tentu. Gitu. Jadi memang agak sedikit menurun. Jadi harapan saya itu adalah bagaimana pemerintah atau pihak-pihak terkait bisa lebih mempush event-event yang ada di luar bisa masuk ke Labuan Dialihkan Bajo. ke sini ya. Ya, karena memang terus terang kita yang merasakan ya berapa tahun terakhir itu setiap bulan pasti eventnya lancar. Cuman masuk ke 2025 ini memang agak berat. Secara kompetitor juga tidak masalah karena jumlah eventnya yang makin berkurang. Iya, jadi jadi muncullah kompetitor-kompetitor itu karena memperebutkan yang sedikit gitu. Ya, betul. Iya, ya. Kalau misalnya eventnya banyak, poinnya itu tadi, ya sebenarnya it's okay. Kita nyerah gitu juga ya. Kan nyerah juga, mana mungkin bisa dihandle sebanyak itu ya. Ya. Oke, karena memang eventnya kecil, akhirnya diperebutkan event IO lokal sama IO yang di luar begitu. Oke, menarik jadinya ya kalau mendengar cerita-cerita kalian ini. Bisa jadi ada yang sedang menyaksikan kita ini juga kemudian yang jiwanya atau passionnya di event organizer atau dunia entertainment itu juga ingin menjadi seperti kalian. Nah, kita memang butuh regenerasi gitu ya. Modal apa yang paling wajib harus dibutuhkan oleh adik-adik kita kalau mereka ingin meneruskan jalan yang sudah dibuka nih oleh Kakak Adi, Kakak Cila begitu. Skill wajib apa yang mereka harus punya ya selain tadi keberanian dan punya modal, Kakak Adi. Oh, skill. Kakak Cila. Kakak Cila dulu. Okay. Modal itu bisa berupa banyak, tapi yang selalu saya tekankan ke teman-teman kru, terutama ketika mereka kru baru, itu adalah mentalitas. Mentalitas mau belajar, tidak berhenti belajar karena setiap event itu berbeda. Yeah. Jadi mentalitas mau belajar dan mentalitas mau capek. Karena kerja event, itu kan kita kerja lapangan ya, nggak bisa disamakan sama kerja kantoran. Jam 9 mulai kerja, jam 5 pulang gitu. Kita nih pergi pagi, pulang pagi gitu. Jadi bisa nggak pulang juga. Bisa nggak pulang juga gitu lah. Ada, bener ya, ada beberapa kesempatan kami nggak bisa pulang, kita tidur di venue gitu. Jadi memang mentalitas mau belajar gitu kan dan mau capek. Dan yang pasti kecintaan ya, kita harus sadar kalau orang itu dibuat berbeda-beda gitu. Ada yang cocok memang kerjaan di 9 to 5, tapi ada juga yang cocok kerjaan lapangan gitu. Jadi kalau emang teman-teman menyukai kerjaan lapangan, harus siap konsekuensi high itu. intensity, tapi juga very rewarding. Kenapa? Karena tadi ketika kita berhasil mengeksekusi tadi permintaan klien, terus kita punya ide apa, semua berhasil tereksekusi dengan baik, klien senang, kita tuh senangnya berkali-kali lipat. Gitu. Jadi mentalitas sih yang mau belajar, mau capek, itu aja dulu. Nggak usah mikir yang jauh. Jangan macam-macam dulu ya. Macam-macam. Jadi mau belajar, mau capek ya. Kalau Kakak Adi? Ya sebetulnya sama dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Cila ya. Mau DNA-nya tuh harus capek, itu. Ya. Iya betul. Karena kalau modal itu sudah tidak ada dalam diri kita, apa yang harus kita harapkan? Gitu. Karena itu modal penting, modal utama yang harus tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Sehingga apa? Ketika itu ada, kita mampu melakukan hal-hal seperti itu. Iya. Itu saja sih. Jadi ditambah lagi dengan keberanian tadi ya. Ini betul. maka lengkap lah. Maka lengkap lah. Maka itu akan bisa terwujud ya. Oke, terakhir nih Kakak Cila dan Kakak Adi, apa mimpi terbesar kalian ya sebagai pelaku event organizer yang saat ini sedang berada di Bajo untuk dunia event ya, selain semakin banyak event yang ada di sini. Ngayal boleh dong, mimpi boleh dong, karena itu juga bisa jadi trigger semangat kita untuk saya kalau misalnya tidak ada event itu datang dari luar, mungkin IO saya yang akan buat begitu ya. Seperti apa sih event mimpi-mimpi kalian gitu, mimpi besar kalian Kakak Adi? Oke, mimpi besar dari saya adalah yang paling pertama, saya rindu sekali
teman-teman yang ada di lokal di Labuan Bajo, kita semua mampu melakukan semua pekerjaan apapun. Dalam Multitasking. arti ya multitasking dalam arti lebih ke entertain ya, lebih ke dunia event organizer. Kenapa? Karena memang ini perjuangan saya dan teman-teman dan Mbak Sila ini cukup berat. Untuk membangun ini kita harus merekrut teman-teman yang di lokal dengan perjuangan, harus melatih mereka, harus mengajarkan mereka di lapangan, itu memang berat. Harapan kita banyak anak-anak muda yang lebih tertarik dengan dunia ini, karena mereka melirik sebelah mata dunia entertain ini. Menurut mereka, kerja di luar mungkin lebih yang berseragam, ya berseragam lebih baik, lebih enak gitu kan, lebih pasti. Tapi sebetulnya kalau mereka lebih melihat ke dalam profesi kita ini profesi pekerjaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita mencintai pekerjaan ini, kita melakukan dengan hobi. Nah, harapan saya adalah semua teman-teman yang ada di Labuan Bajo, khususnya anak muda ini, bisa lebih mau terlibat dengan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Jangan berdiam diri, jangan cuma mau kerja misalnya di tempat lain, tapi lebih melirik ke pekerjaan entertaining seperti apa. Seperti itu kalau dari saya. Jadi Kakak Adi juga bisa jadi saksi hidup ini ya, bahwa ada salah satu nih peluang pekerjaan yang bisa kalian manfaatkan. Tapi kalau mau mengerjakan event, mimpi Kakak Adi apa tuh mimpinya untuk mengerjakan event apa? Oke, saya sih mimpi untuk mengerjakan event di Labuan Bajo sebetulnya kepingin ya, jujur kepingin, maunya ada festival di Labuan Bajo ini ya, festival kesenian budaya yang dibuat rutin. Kalau bisa jangan sehari, 2 hari, seminggu. Festival itu. Jadi festival itu kita punya fasilitas, kita punya venue yang cukup bagus, waterfront. Keinginan saya itu adalah bagaimana dukungan dari pemerintah untuk festival kesenian Labuan Bajo ini bisa dikembangkan. Contohnya di beberapa daerah sudah mulai, kayak di Ruteng sudah ada, di Maumere sudah ada. Jadi setiap weekend bagaimana mereka support kegiatan-kegiatan seperti itu. Harapan saya di Labuan Bajo bisa seperti itu, tetapi dibuat dengan skala yang memang besar dan terukur. Kalau bisa jadi agenda tahunan. Langsung booming booming. Dan itu bisa dikerjakan oleh teman-teman lokal. Kakak Cila punya mimpi yang lain? Ada 2. Yang pertama yang ke dalam, yang satu yang ke luar. Yang keluar dulu ya. Biar bisa scale up. Yang pasti secara bisnis perusahaan bisa scale up dan menghandle. Mimpi saya tuh bisa nge-handle event-event internasional. Jadi harapannya nanti akan ada event-event internasional lagi. Kenapa? Karena itu tantangannya jauh lebih besar. Dari culture, dari bahasa gitu. Tapi Labuan Bajo ini sudah dibuat sedemikian rupa gitu kan, sampai kita pernah kedapatan KTT ASEAN. Berarti sebetulnya sudah bisa nih gitu kan. Jadi harapannya bisa scale up, ada event-event internasional, ada conference, international conference atau insentif gitu kan, lebih banyak gitu di sini dan dihandle sama IO lokal. Gitu. Nah, ke dalamnya untuk bisa menghandle event-event itu harapannya, dan ini sebetulnya adalah asal muasal kenapa Bajo Crew dibuat, ada keresahan ketika mendengar teman-teman IO dari luar, aduh Labuan Bajo ini susah ya nyari orang-orangnya. Tunggu dulu gitu kan. Ada nih. Nggak susah gitu kan. Mereka hanya belum mendapatkan cukup pengalaman. Gitu. Jadi ke dalamnya bisa Bajo Crew bisa memfasilitasi teman-teman di sini gitu untuk punya pengalaman di event management gitu kan, entah di logistik, di hospitality, di production, dimanapun, sampai akhirnya bisa maju dan tersertifikasi internasional. Jadi untuk event memang dari pemerintah Indonesia kita ada sertifikasinya under BNSP gitu, tapi mimpi boleh dong kan, tadi kan mimpi setinggi mungkin ya gitu kan. Jadi mimpi boleh dong, jadi selain teman-teman di sini akhirnya bisa dan kita bisa mengangkat dagu nih, kita sama loh kemampuan SDM-nya sama teman-teman di kota-kota besar lainnya. Kita juga
kita certified gitu, bahkan certified internasional. Jadi nggak usah takut daripada bawa rombongan sirkus banyak-banyak dari luar kan, yang di sini nih kita sudah capable. Gitu. Jadi 2 itu aja. Gitu. Ya, mimpi ini Go internasional. Go internasional ya, Amin. amin mudah-mudahan ya. Jadi untuk Majesty Event Organizer, Bajo Crew, mimpi-mimpinya bisa segera terwujud. Amin. Amin. Terima kasih sudah berbagi banyak ilmu, banyak pesan ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga yang sedang mendengarkan atau menyaksikan kita di podcast ini ya. Jadi semua yang kami sampaikan tadi, Kakak Adi dan Kakak Cila sampaikan bisa bermanfaat untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan teman-teman semuanya, apalagi khusus yang ingin memulai usaha di bidang event organizer. Kakak Adi, terima kasih. Kakak Cila juga terima kasih. Sukses terus ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan juga bisa terus berkolaborasi dengan RRI, bisa untuk mewujudkan mimpi-mimpi tadi ya. Oke, dan juga untuk semuanya yang sedang menyaksikan podcast ini, sukses untuk semua mimpi-mimpi kalian. Jangan takut bermimpi ya. Dan kalau ingin menjadi pengusaha, tadi karena khusus kita bicara soal pelaku event organizer, yang paling dibutuhkan tadi adalah mental untuk tidak takut capek ya, dan juga mau belajar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya Desi Natalia, selamat malam. Bicara, berbagi inspirasi cerita dan rasa.